Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Parahikmah Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Selanjutnya kita membahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu risiko. Mungkin kedengarannya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Jadi, risiko ini bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Seperti risiko bisa didefinisikan dengan kejadian yang merugikan. Seperti contoh, kita mempunyai saham. Ada risiko saham yang kita pegang ini nilainya turun. Jadi risikonya itu kita akan mengalami kerugian atau kita tidak memperoleh keuntungan sesuai yang kita harapkan. Risiko ini berkaitan erat dengan ketidakpastian. Risiko ini muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Sebagai contoh, dalam dunia investasi, kita akan mendapatkan keuntungan apabila harga naik. Begitupun dengan sebaliknya, kita akan memperoleh kerugian apabila harga turun. Nah, dari contoh ini kita bisa mendapati suatu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian inilah yang menimbulkan risiko. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe risiko, di mana tipe-tipe risiko di sini ada 3. Yang pertama, risiko murni dan spekulatif, dan tipe yang kedua risiko subjektif dan objektif, dan yang tipe yang ketiga risiko dinamis dan statistik. Kita akan membahas tipe yang pertama, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, risiko murni ini adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi keuntungan tidak ada. Sebagai contoh, kebakaran, kebanjiran, kecelakaan. Nah, dari contoh ini apakah kita bisa memperoleh suatu keuntungan? Nah, jelas tidak. Yang ada hanya kerugian. Selanjutnya yaitu risiko spekulatif. Jadi risiko spekulatif ini adalah risiko di mana kita mengharapkan keuntungan sekaligus kerugian. Dalam dunia bisnis, kita mengharapkan keuntungan meskipun potensi kerugian itu ada. Sebagai contoh, kita membeli saham atau memegang saham. Jika harga pasar naik, otomatis kita akan memperoleh keuntungan. Namun, bisa saja analisis kita salah, bukannya harga pasar naik tetapi malahan turun. Jika hal itu terjadi, secara otomatis kita akan memperoleh kerugian. Selanjutnya, tipe yang kedua, yaitu resiko objektif dan resiko subjektif. Nah, resiko objektif ini adalah suatu resiko variasi relatif dari kerugian yang nyata terhadap kerugian yang diharapkan. Sebagai contoh, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi. Misal, standar deviasi return saham adalah 25% per tahun. Selanjutnya itu resiko subjektif. Resiko subjektif merupakan ketidakpastian yang didasarkan atas kondisi mental pribadi seseorang atau keadaan pikiran seseorang. Nah, di sini ada 2 orang yang memiliki kepribadian yang berbeda. Mereka itu juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap standar deviasi return saham yang sebesar 25% per tahun. Orang yang konservatif akan menganggap risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi, sedangkan orang yang agresif akan menganggap investasi di pasar modal itu tidak terlalu tinggi. Namun jika kita perhatikan dari kedua orang ini, mereka itu sama-sama melihat objek yang sama, yaitu standar deviasi return sebesar 25% per tahun. Tipe yang terakhir yaitu resiko dinamis dan resiko statistis. Resiko dinamis adalah resiko yang muncul akibat dari kondisi keseimbangan tertentu. Sebagai contoh, terkena petir. Hal ini merupakan resiko yang muncul akibat kondisi alam yang tertentu. Nah, selanjutnya yaitu resiko statistik, merupakan resiko yang muncul akibat dari perubahan kondisi tertentu sebagai contoh perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, sehingga memunculkan jenis-jenis resiko yang baru. Poin yang kedua yaitu proses manajemen resiko.
Di sini, proses manajemen resiko ada 3 proses. Yang pertama, identifikasi resiko, dan kedua, evaluasi dan pengukuran resiko, dan yang ketiga, pengelolaan resiko. Pertama yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan untuk mengidentifikasi resiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Mulai risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, dan lain-lainnya. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi resiko, misalnya dengan menelusuri sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran resiko. Langkah berikutnya adalah mengukur resiko tersebut dan mengevaluasi resiko tersebut. Tujuan evaluasi resiko adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan resiko. Setelah analisis dan evaluasi resiko, langkah berikutnya adalah mengelola resiko. Resiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola resiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius, misal kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara seperti pengendaraan, ditahan, diverifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya. Poin yang terakhir yaitu Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management adalah kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan secara komprehensif, terintegrasi, formal atau terstruktur. Mengapa dikatakan terintegrasi? Karena mencakup semua organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya yaitu proses manajemen organisasi atau perusahaan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir pengendalian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.